Aspirasi SPKEP serentak membangun bangsa. Solidarity forever terukir dalam jiwa. Senantiasa bangkit melawan, serukan kebenaran. Maju, ayo kita maju, tegakkan keadilan. Tak lelah, takkan pernah lelah, untuk Indonesia jaya. Maju, ayo kita maju, tingkatkan kesejahteraan. Tak lelah, takkan pernah lelah, untuk Indonesia jaya. Solidarity forever terukir dalam jiwa. Senantiasa bangkit melawan, serukan kebenaran. Maju, ayo kita maju, tegakkan keadilan. Tak lelah, takkan pernah lelah, untuk Indonesia jaya. Maju, ayo kita maju, tingkatkan kesejahteraan. Tak lelah, takkan pernah lelah, untuk Indonesia jaya, untuk Indonesia jaya. Oke, masih kurang Selain
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ikrar. Kami anggota Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Minum adalah pekerja Indonesia merdeka. 1. Menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Selalu berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD 1945 serta setia dan taat menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. 3. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam membangun jiwa solidaritas dan kesetiakawanan yang tulus demi terciptanya kebahagiaan bersama. 4. Meningkatkan etos kerja, produktivitas, kejujuran, disiplin dan bertanggung jawab. 5. Mengembangkan kemitraan dan harmonisasi hubungan industrial yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan dalam membangun Indonesia. Pada Bapak Ibu Saudara, saya Siapa tidak berganti yang terdiamkan. Orang-orang mungkin hanya memandang, melihat ada apa demo, kenapa harus demo, tapi dia belum tahu apa yang kita lakukan. Maka jangan ragu-ragu,
dan biasa aja lah bismillah. Jangan takut dicaci dan jangan saya bilang jangan dipuji. Nanti kita berjuang dengan lurus, jangan lupa berdoa. Doa itu silatul mukmin. Doa itu adalah senjata yang mukmin. Kita tetap semangat, kita memperjuangkan nasib buruh ke depannya, karena apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk anak cucu ke depannya, teman-teman semua. Semangat kawan-kawan. Wah, luar biasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kurang semangat di teman-teman bukan. Mudah-mudahan saya sudah menggunakan panitia ini. Saya ulangi kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penelitian saya kalau tempat yang pas saya berikan tidak satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Ibu Indah Rahmawati selaku Dirjen Administrasi Kementerian Perdagangan yang hari ini mendampingi dia Direktur KPPH Partai Demokrat. Tepuk tangan untuk beliau.
Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan kerja yang mengikuti tambahan Ketua Umum Bapak Sunanda Dasar. Yang kami hormati pula rekan kita pada SPKT Bapak Iskandar SHMH di Banjarmasin. Kalau begini berkenal khusus jadi kalau dengan cara saya sudah memberikan. Yang kebetulan kita belum saya SH Dewan Pimpinan Nasional yang juga SPK. Yang kami hormati kawan-kawan dari ini tidak lupa pertama sekretariat Bapak yang menjadi sekarang SH C. Senior daripada saat kita desa pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, pimpinan unit kerja sebagai peserta Rapat Kerja Nasional SPK tahun 2024 yang berbahagia. Dan tidak lupa acara ini juga dibangun oleh kawan-kawan media, kemudian kawan-kawan media tidak lupa yang bersifat hari ini kawan-kawan musyawarah kawan-kawan beserta seluruh yang puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama hadir dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Nasional SPK tahun 2024 yang salat salam sebenarnya kaburkan dan lebih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Dirjen Ketua beserta hadirin sekalian yang berbahagia. Selaku panitia kami menyampaikan laporan tentang Perpres FSPK tahun 2024. Rapat Kerja Nasional FSPK itu berpedoman pada ketentuan anggaran dasar dan anggaran FSPK. Jadi pertemuan dalam bentuk rapat tadi minimal dilaksanakan setiap satu periode satu kali. Maka di pemilihan tahun 2021 sampai 2026 kami melaksanakan Rakernas pada hari ini tanggal 21 Juli 2024. Sedangkan ini sudah Rakernas berdasarkan anggaran dasar yaitu melakukan pembentukan dan atau menjalankan kerja administrasi, menetapkan kerja yang sudah berjalan, yang sejalan dengan usaha usaha organisasi. Kemudian evaluasi terhadap program organisasi di tingkat nasional dan ribuan organisasi. Itulah tugas dari Rakernas hari ini. Sedangkan kami mengambil tema berkuat berbelajar strategi mewujudkan organisasi profesional dan mandiri. Tangan ini tidak ada sekadar dan berdasarkan. Kemudian dengan tema ini inti tujuan yaitu menguatkan ya, itu kami ya, inti tambah di mana organisasi ada tentuan
organisasi termasuk bagaimana menentukan siapa saja kemudian ini tujuan nanti menurut saya kemudian dia namanya profesional ini hari ini kita yang bersama sisi mana rangkaian kegiatan tidak hanya hari ini kita sudah ada namanya Rakernas yang dilaksanakan hari Selasa 3 Juli 2024 melalui Zoom meeting. Kita perlu dan ketinggalan kemudian jadi kita juga Zoom meeting terus. Iya, kita harus melek teknologi kan. Di dalam Rakernas itu semua peserta Rakernas kita minta untuk ikut. Kalaupun ada yang ikut, ya lagi. Di situ kami panitia Rakernas menyampaikan materi Rakernas. Jadi kita terbuka, dimulai dengan keterbukaan. Biar kawan-kawan dengan materi yang disampaikan pada 23 Juli itu ada masukan, kritik dan saran yang nanti akan kita tetapkan dalam Rakernas yang diselenggarakan pada hari ini sampai besok. Kemudian langkah selanjutnya adalah pada Sabtu 27 Juli 2024 melalui tempat Zoom meeting juga kita akan melaksanakan diskusi tentang KRIS. Ya, bukan Mas Widianto PBB, tapi KRIS Kampung Taman Rawa Regional Standar, yaitu terkait adanya Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, dengan tujuan agar kawan-kawan semuanya memahami apa sih KRIS ini. Jadi kita harus profesional, tujuannya profesional harus paham, tidak ujuk-ujuk kalau orang Jawa atau tidak langsung demo rasa, kita harus profesional. Kemudian sebetulnya ada juga rencana kita itu kan pameran, tapi karena waktu mungkin tidak memungkinkan, maka insya Allah akan dilanjutkan ready periode selanjutnya. Kemudian pada hari ini kegiatan Selasa sampai dengan Rabu besok kita proses rapat kerja nasional di tempat Florin Hotel, ya, hotel di tempat mudah-mudahan tidak mengecewakan kawan-kawan semuanya. Tepuk tangan untuk hotel dan untuk kita semuanya. Kemudian kepanitiaan dan kegiatan kepanitiaan ini adalah yang tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat FSPKEP yang kemudian dibentuk panitia. Makanya saya berdiri di sini karena dibentuk panitia. Kalau tidak jadi panitia tidak akan tidak di tempat dirjen. Ini aja saya sudah tahu. Kemudian kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, peserta undangan pada hari ini perlu kami laporkan terdiri dari 6 DPD, 19 DPD, kemudian dari 92 wanita. Di mana dari ukur tersebut pengurus DPP sebanyak 12 orang. Yang satu izin karena lagi menjalankan umroh belakangan semua, yaitu Bapak Sifai Pawawan dan juga wakil kita yang ada di Dewan Pengawas dan Ujian Kesehatan. Untuk beliau dan juga kawan-kawan yang menjaga umroh. Kemudian urusan dari DPD catatan kami 11 peserta. Kemudian urusan DPD sebanyak 40 peserta dan urusan pilkada 203 peserta. Kemudian penambah panitia dan lainnya total yang hadir pada saat ini adalah 284. Kopas yang tambahan itu untuk Nusantara. Kemudian undangan 14 kami sampaikan kepada pimpinan
Kesehatan, Kerjaan, kemudian Dewan Pertimbangan Organisasi, karena beliau legislatif, mohon doa bersama mudah-mudahan beliau CGID dan kesehatan dan beberapa tokoh dari RSPK yang alhamdulillah beliau sekedar bisa hadir. Sekedar ini seperti kita marah, tapi tidak menyebutkan nilai. Saya khawatir bukan nilai, saya akan kami ada. Ya, anggaran ini diperoleh pertama adalah kontribusi peserta, aplaus untuk peserta. SPK, aplaus lah Pak, SPK ya. Kemudian ada kerjasama dengan industri hijab yang nanti kita ada seminar terkait dengan bagaimana hubungan industrial. Kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan organisasi yang memiliki jabatan-jabatan dalam dunia ketenagakerjaan. Ya, insya Allah nanti di sekitar oleh dan kemudian bantuan lain yang akan mengikat oleh Bapak Ibu sekalian yang terhormati, sebagai penutup, pertama adalah kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya masyarakat SPK tahun 2020 ini. Kami mewakili panitia pelaksana tidak dapat membalas apa-apa kecuali dengan ucapan jazakallahu khairan wa jazakallahu ahsanan. Semoga Allah Taala membalas dengan kebaikan yang banyak dan terbaik untuk semuanya. Kami juga mohon maaf bila dalam pelaksanaan rakernas SPK tahun 2020 ada banyak kekurangan, baik sambutan tempat konsumsi maupun akomodasi dan atau lainnya. Karena itulah batas kemampuan kami dalam menjalankan tugas dan amanah ini. Jadi kalau konsumsi misalnya, ya. Kemudian kami mengucapkan kami sebagai panitia dengan segala upaya masyarakat rakyat ini, harapan kami para peserta rakernas dapat mengikuti semua agenda kegiatan sesuai dengan jadwal perkara yang disepakati. Kemudian juga apabila pemerintah SPK akan memenuhi sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh karena kasihan di kawan-kawan panitia ini yang jadi komplain bisa dilakukan sekalian ya. Ini panitia sambutan bermalam ya. Untuk membuat ini karena kami mengatakan faktur bisa diarahkan keterangan dari senior belum lonceng terpuji segera sukses agar pelajaran segera dimulai. Marilah kita ikuti setiap agenda rakernas dalam rangka perawatan menuju organisasi. Satu lagi mohon izin, kita sudah laksanakannya ini 5 hari. Pagi hari jangan lupa sarapan untuk pulihkan tenaga dan energi. Ikuti rakernas sesuai dengan harapan mewujudkan organisasi profesional dan mandiri. Demikian Ibu Jen, Romo, sambutan yang kami Rakata Panitia yang kami sampaikan. Apabila ada yang berkenan dengan kami, terutama sopan, bila suara kamu, Jen, suara politik harus sedikit ditinggikan, karena ada pemimpin yang punya adalah suara, tapi belum punya suara. Anggota PPH, mudah-mudahan ke depan Anda bisa semua bisa menjadi anggota PPH. Meskipun hari ini tidak ada dewan perubahan di Jaya Agung, saya juga dari depan tapi tidak kabupaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 sekon. Tepuk tangannya nonton. Bapak Ibu,
Salam sejahtera kepada semua. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah. Dan kami ini dan sama-sama kita banggakan ibu-ibu yang Ibu Menteri sebenarnya karena susah di kota koordinasi dan kemarin terima kasih Bapak Wakil karena ada susah mungkin sekali tapi hari ini kita hari karena bersama-sama saya kira tidak mengurangi rasa kebersamaan ada wajib. Yang kedua, terima kasih kepada tamu dan khususnya yang kita undang dari beberapa presiden dan MSP beberapa ini juga Pak Hakim terima kasih tetap semangat dan saya juga merasa pada yang dari seluruh Indonesia melakukan produksi dan orang-orang dari satu Indonesia ini tidak biasa Indonesia. Dan sampaikan baru kali ini saya melihat pantatnya saya kira kita bicara semangat bagaimana kita mulai membuat semangat begitu kita senantiasa kuasa yang mana diberikan kesempatan bisa mengadakan acara satu dengan niatan silaturahmi antara pengurus dengan penggerak di wilayah serta evaluasi perjalanan organisasi selama beberapa tahun dan semenjak setelah Munas ke-6 kita menuju ke Munas yang ke-7 merupakan evaluasi kinerja kita di mana program kita amanah sejauh mana kita menyampaikan pada prinsipnya program kerja merupakan tanggung jawab di saat kita melakukan organisasi kita juga menjadi satu evaluasi mana yang kita maksimalkan, mana yang kita kerjakan, maka tugas kita adalah melaksanakan sesuai fungsi dan jabatan dan fungsi kita menjalankan sesuai dengan kerjanya. DPD tidak lepas dari program kerja dan maka dari itu saya ucapkan terima kasih atas semangat kawan-kawan di seluruh Indonesia yang semangat menghadiri rapat semuanya hadir melakukan di batas lokasi yang saya terima kasih dan juga mohon maaf yang dimaafkan dan karena kondisi kawan-kawan yang daftar setelah masa penentuan kita juga dengan berat hati kita tetap sangat menghargai teman-teman sekalian. Dari beberapa ini memang yang harus kita tegaskan kepada kita semua karena kita ini adalah lembaga kesehatan, kita ini adalah lembaga amanah. Bagaimana organisasi SPK ini berperan secara maksimal baik anggota lembaga besar dan yang kedepan adalah bagaimana kita memandang
kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. FSPK harus mampu mengevaluasi, menginovasi sehingga produk-produk FSPK para pimpinan serikat pekerja FSPK yang ada di daerah orang pada tahu tak ternyata FSPK sekarang beda dengan FSPK sekarang ternyata produk yang akan diberikan kepada masyarakat luas tidak hanya gerakan aksi unjuk rasa, tapi kita menekankan gerakan aksi nanti sebagai evaluasi lagi, tapi kita ingin menggerakkan bagaimana gerakan edukasi kepada kawan-kawan, kajian terkait dengan perkembangan hukum yang ada. Terus kita juga akan merekomendasi bagaimana anak-anak yang sulit dilindungi, tapi kita tetap siap dan tegas menjalankan setiap yang melakukan itu peningkatan sumber daya manusia ada. Kalau kita tidak menyiapkan diri kawan-kawan semua, bayangkan kita sangat prihatin. Kita kemarin membaca peluang menjadi penjajah kurang lebih 15 juta yang menjadi peluang masuk kerja susahnya luar biasa. Di sisi lain, PHK terus bergulir dari kawan-kawan yang kemarin ada Permendak 8 terkait dengan produk import ya. Inilah yang bersama kawan-kawan SPN sampai 13 sudah ter-PHK. Dan alhamdulillah kemudian di FSPK ini sampai hari ini saya mendengar beberapa proses, tapi ada beberapa sebagian kecil karena kondisi batu ini keramik yang dalam proses penutupan, tapi kami juga ingin menyelesaikan dengan bagaimana standar dan ada. Jadi kita teman-teman sekalian, saya mengajak kepada seluruh komponen perangkat FSPK dalam menghadapi dalam menghadapi banyaknya atau sulitnya yang dilakukan. Apa kira-kira yang kita lakukan? Apakah kita menciptakan sebuah ide yang kreatif? Kita harus mengembangkan punya strategi ekonomi yang khusus apa yang akan digerakkan supaya kita berdaya di saat perjuangan apa yang sulit. Apakah ada cara lain untuk menghidupi, menambah nilai ekonomi? Saya sempat ingatkan sama Pak Dana, jangan banyak berhutang, karena hutang itu adalah dosa. Dan alhamdulillah di FSPK tidak ada saya mendengar satupun yang itu di online. Saya juga tidak ada dengar yang namanya pinjam online. Cuma saya ada satu yang di kantor. Saya dari sini Pak, apa benar ini kantor DPD? Ini dari mana? Dari pinjaman online. Baru satu terus sekalian ada kantor dan belum bisa dengan pinjam. Jadi teman-teman sekalian, untuk menghadapi tantangan banyak yang PHK, terus uang minimum, lapangan kerja yang susah, maka kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin bagaimana FSPK menjalankan itu, tapi terus menghimpun sebuah ekonomi, membuat biasa sehingga kita menjadi yang profesional, untuk menggerakkan ini kalau kita bahas masalah, kalau kita tidak melakukan nasional maka akan ada tapi kalau kita bersama-sama, kita jalankan bersama-sama, insya Allah, saya karena FSPK ini adalah organisasi yang terus generasi demi generasinya masa itu sudah bangun ilmu pengetahuan dan semangat yang ingin berkembang membesarkan terus kita lanjutkan dengan generasi saat ini pengembangan FSPK. Alhamdulillah, terima kasih kepada 2016 kita ada 8 provinsi, tapi sekarang kita juga alhamdulillah sudah terus
Dan saya juga kaget ada beberapa kelompok yang di bidang umum di non sektor FSBK. Itu ada Serikat Tani Boyolali dan Serikat Tani Angkot dan ada Serikat Guru ibu-ibu itu anggota kita adalah guru angkot, guru ya di bidang itu ada ibu guru kita sudah punya di daerah ada 8 BK ya ibu ada satu DPJ dan ada satu kira-kira. Terus kita juga berkembang di beberapa dan di ya sudah ada Marawani dan saya ingatkan sekalian sebagai serikat pekerja yang terus melakukan upaya yang memberikan manfaat. Kalau misalnya ada usaha dari masyarakat itu sendiri, tadi saya tidak bisa maju beberapa konsorsi di bidang pertambangan dan sebagainya. Kawan-kawan yang mengawa yang ikut ya, kita bantu. Kalau syukur karena kita sendiri kan tidak satu nggak ada masalah. Kita bantu. Juga teman-teman sekalian, kerja ini diterapkan pada evaluasi dan kita berikan satu rancangan dan agar kita melaksanakan kontinu yang besar ada solusi yang sesat dan dalam kesehatan sumber daya manusianya kesehatan ada silakan pelatihan dan insyaallah Agustus diberi kesempatan kita akan panggil kawan-kawan yang disiapkan untuk bekerja dalam training sehingga standar sertifikat ini sama di seluruh Indonesia. Kalau dulu kita punya pikir kita ini pakai strategi apa untuk menguatkan organisasi satu-satunya secara upaya ini sekalian, kami juga sangat berharap rapat kerja nasional juga merekomendasikan kader-kader kita yang saat ini hanya memiliki dukungan untuk mendukung bupati wali. Mungkin kita diminta mendukung gubernur, tapi saya berharap kader akan berulang duduk di depan eksekutif dan itu harapan kita. Kalau ingin ditambah maka kita harus punya cita-cita dan cita-cita itu adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi segalanya karena kita ingin mengadakan pusat dan kebijakan pemerintah. Maka suatu saat kalau Allah memberikan dan kawan-kawan sungguh-sungguh dalam menerapkan pikiran yang berbeda, insya Allah saya pasang ada di wilayah masing-masing. Baik. Dan kalau bertanya, insya Allah Presiden KSPI mudah-mudahan akan menjadi menteri Republik Indonesia. Kalau sudah besok sudah KSPI kita juga akan mempersiapkan dan menempatkan. Kalau sudah KSPI menteri, kalau nanti fraksi belajar dan satu minggu di luar. Jadi teman-teman sekalian masih semangat, kawan-kawan luar biasa. Baru perjalanan cukup panjang, mungkin nanggung, tapi yakin dengan kawan-kawan sekian apa yang menjadi niat perjalanan cukup lama ke depan pasti akan dibalas oleh yang kurang baik. Maka dari itu saya juga terima kasih atas semangat dari kawan-kawan semua. Saya berharap karena dalam waktu yang sangat ada kesempatan untuk di Indonesia ini kita jaga. Mari kita
Kita mengharapkan bagaimana nasib kabar baik buruk dan baik kita akan mencoba berjelas dan menyelesaikan segala proses. Tapi kami yakin sekali lagi dengan semangat kebersamaan kawan-kawan sambutan menjelang saya luar biasa saya sekat dengan kawan-kawan dan DPP ini keterbukaan seluruh materi ayo belajar dan kurang rekomendasi akan kami. Maka dari itu kita selalu berdoa semoga rapat kerja nasional ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan secara terbuka bersama dan akan melahirkan sebuah rekomendasi untuk mewujudkan organisasi yang profesional. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan lebih berdoa. Bila selalu ini, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sama pakai pantun belum yang sabar pasti jaga, yang nggak sabar lumayan ke pasar beli baju, awas hati-hati jangan beli baju yang bahannya panas. Kalau serikat pekerja ini terus maju maka harus konsisten menegakkan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, rahayu, salam bahagia, salam pagi menjelang siang. Apa kabar? Ya kalau kata di bahasa kampungnya Pak Sunada, ya apa? Gimana kabar? Baik yang kami hormati, kami banggakan Pak Komandan, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rakyat Kimia dan Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Air. Saya serahkan untuk kepanjangannya. Kemudian yang terhormat Pak Sekjen, Pak Almizan Zakani, yang kami hormati Pak Hakim, Pak Imam, Pak Iskandar, kami hormati Ketua Panitia yang Pak Ahmad Soleh, masa Ahmad Soleh, enggak, aduh, kacau, kasus Soleh. Yang kami hormati Bendahara sekaligus anggota Dewan Pengupahan Nasional sekaligus Ketua Model Pak Zain. Jadi saya Ketua DPR. Kami di DPR sudah bercanda. Beliau ini anggota DPR laki-laki paling ganteng. Jadi sering kami bilang salah masuk dewan, masa masuk dewan Pak, harusnya dewan Ketua Model. Pak J paling ganteng. Bersyukurlah KEP punya anggota untuk mengurus segala Pak J. Yang kami hormati para ketua Dewan Pimpinan Daerah SPK, yang kami hormati para pimpinan OSP yang terafiliasi dengan SPK, baik yang hadir secara fisik bersama-sama saya di sini di Sentul, dan juga saya ada yang hadir secara online virtual ya pada panitia. Dan juga yang saya hormati, saya hadir bersama Pak Heru Trianto. Berdiri Pak Heru. Ya.
PRRI mengusung perdagangan dan industrial termasuk pendaftaran serikat pekerja dan juga pencegahan perselisihan industrial, dan juga saya bersama beberapa mediator, terutama ada mediator top ini dan juga tentunya semua Bapak Ibu, mohon maaf bila saya tidak sebut satu-satu, tidak mengurangi rasa hormat dan bangga saya kepada Bapak Ibu. Pertama-tama dan pertama, tentu kita tidak lupa mengaturkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat rahmat-Nya kita dapat terus diberikan kesempatan dan segala nikmat ridho-Nya untuk terus melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita dimanapun kita bertugas atau bertanggung jawab. Kita juga bersyukur bersama Bapak Ibu yang berasal dari berbagai daerah. Selamat tiba di sini di Jakarta, di Sentul khususnya, untuk insya Allah mengikuti Rakernas hingga selesai. Salam hormat dari Ibu Menaker, Ibu Japonsia, kepada Bapak Ibu semua. Beliau baru saja tiba dari Brazil mengikuti pertemuan G20. Dan sebenarnya beliau diskusikan kepada Pak Wamen, tapi tiba-tiba Pak Wamen semalam ada undangan harus hadir ke Cirebon, dan mohon maaf beliau mewakilkan kepada saya. Saya memang sehari-hari mengurusi saat ini bertugas mengurusi hubungan industrial, termasuk hubungan dengan serikat pekerja dan pengusaha, serta juga mengurusi atau bertanggung jawab terkait dengan jaminan sosial terhadap pekerja bagi para pekerja di Indonesia. Bapak Ibu sekalian hormati, suatu kebanggaan bagi saya hadir dalam suatu rakernas serikat pekerja, apalagi rakernas SPI saat ini, FSPF. Siapa sih yang mengenal KSPI? KSPI begitu besar, ya begitu vokal dalam menyuarakan kesejahteraan bagi para pekerja. Walaupun seringkali berseberangan dengan pemerintah, tapi itulah sejatinya fungsi dan peran serikat pekerja. Betul apa betul? Jadi kalau semuanya serba memuji dan memuja, itu artinya pencitraan semua, ya kan? Nah itulah sebenarnya kita bertiga itu artinya pemerintah, pengusaha dan pengusaha dalam ini pekerja ya, dan serikat pekerja atau pekerja saling bahu membahu, saling isi mengisi, dan kalau perlu saling mengisi dalam rangka untuk memastikan hubungan industrial yang harmonis melalui berlangsungnya keberlangsungan usaha dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja. Jadi kalau cara berjuangnya memang beda-beda. Saya tujuannya harus sama, keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja harus dalam satu tarikan nafas. Ini kan banyak arek-arek Jawa Timur, banyak anak pesantren, ruang haji. Jadi yang haji itu luar biasa dari mana Pak? Bekasi ya, luar biasa bagusnya. Semua harus dalam satu tarikan nafas, keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja. Mau dibalik tidak boleh, kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha. Yang penting dalam satu tarikan nafas. Ini harus diperjuangkan oleh ketiga pihak. Pemerintah, mau dari pemerintah pusat di Jakarta ataupun nanti misalnya jadi GKN, sampai ke pemerintah daerah, sampai ke kabupaten kota. Dan dari kerja pengusaha, mau dia mengirim anggota Kadin, mau dia mengirim anggota Apindo, pokoknya perjuangan harus sama, tujuannya destinasinya. Dan serikat pekerja, mau dia anggota KSPI, anggota federasinya Pak Saranda, federasi lain, atau konfederasi yang lain, yang penting perjuangannya harus sama. Kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha atau bisnis. Tujuannya, destinasinya sama, tapi cara kerjanya, perjuangannya mungkin yang beda-beda. Saya rumah di Duren Sawit, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang warga Jakarta tinggal di Duren Sawit. Ketika sama-sama pagi ini memesan telur ini, ada yang lewat jalan A, ngikutin map, Google Map. Saya mungkin dari pagi bersama supir saya pakai Google-nya Waze, beda jalan lagi. Ada yang mungkin dari Duren Sawit diarahkan lewat tempat, saya diarahkan lewat Jatinegara, terserah. Yang penting tujuannya sama, orang yang Sentul. Artinya perjuangan cara berbeda. Yang penting tujuannya sama. Ini yang saya tekankan.
pertama kali di dalam setiap saya hadir dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, rakernas, kongres nasional, atau even saya memediasi suatu perselisihan industrial, di awal sekali kita harus samakan persepsi seperti ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa tadi saya memberi pantun tadi ada kalimat konsisten, ya kan? Serikat Pekerja kalau maju harus menyelenggarakan rakernas yang konsisten. Karena saya dengarkan Pak Heru nanti, tadi saya bilang kan Pak Heru ini salah satu tanggung jawabnya atau urusan pekerjaannya adalah terkait dengan pembinaan serikat-serikat pekerja. Nah, ini ada tren yang nggak bagus Bapak Ibu di antara teman-teman serikat pekerja belakangan ini, ya. Tren belakangan ini, trennya nggak bagus. Kalau tren MSPK kan bagus, saya alhamdulillah senang sekali dengannya. Pak Sunandar naik keanggotaan provinsi sekarang jadi 13. Itu luar biasa, berarti leadership-nya Pak Sunandar keren. Kalau kata Oloan bahasa Sumatera Utara, leadership-nya Pak Sunandar paten. Nah, makanya naik pesertaannya. Kesadaran pekerja juga untuk memiliki ikut dalam suatu wadah yang tepat itu juga bagus. Nah, tapi ada tren yang Bapak Ibu, ya, yang Pak Heru mengingatkan kepada saya, yaitu ada di antara beberapa serikat pekerja, federasi, kontrak yang tidak konsisten melaksanakan jadwal rakernas, kongres yang konsisten. Jadi harusnya dijadwalkan misalnya 30 Juni 2020 saya misalnya mundur nggak jelas. Itu yang membuat benar-benar kesal dan gelisah. Akhirnya jadi tidak percaya pada pemimpin, pada ketua, pada presiden. Akhirnya pecah belah dengan SP lain. Nah, ini menjadi warna yang merah perselisihan antara SP dan SD, antar pekerja serikat. Ini jadi tren. Saya nggak mau datanya, tapi ini trennya 2 kali meningkat. Jadi perselisihan kalau menurut regulasi kita, perselisihan industrial, kan bisa karena perselisihan PHK ya Pak Hakim ya, bisa karena perselisihan kepentingan, bisa karena perselisihan hak. Dan ternyata yang keempat, perselisihan serikat pekerja serikat buruh ini pun ini ada dalam regulasi, ada pula dalam teori industrial. Dan ternyata yang keempat, jenis keempat, perselisihan SP ini trennya meningkat. Salah satu penyebabnya adalah karena ketidakkonsistenan pada ADART. Salah satu tidak konsistenan pada ADART adalah tidak tepat waktu, tidak komitmen melaksanakan rakernas atau kongres nasional. Ini sering kali terjadi. Kan dimulai, saya baru saja hadir sama Pak Heru. Dan bahkan beberapa hari lalu, tim baru mediasi perselisihan serikat pekerja yang pecah belah. Padahal ini SP besar, terpaksa pecah gara-gara tidak ada kepercayaan lagi kepada pemimpin karena pimpinannya tidak tepat melaksanakan kongres nasional atau tadi saya sebut. Kenapa dia urus jawabannya masih keenakan menjadi ketua, keenakan menjadi pimpinan, sehingga ini mundur nanti aja ini ketuanya baru enak sih duduk. Sudah duduk membangun diri. Kayak iklan apa di zaman dunia ada. Apa itu? Ada pabrik jalan itu malam ya. Ini fakta. Jadi yang terjadi di antara eksekutif, pejabat legislatif, pejabat pekerja ya. Maka karena perselisihan dengan industrial. Jadi minta tolong banget. Amin. Dibilang jari jangan sampai terjadi di FSP. Jadi
Saya ketika semalam saya berdiskusi oleh Pak Wamen hadir di acara ini di Rakernas KSPKF. Saya tanyakan dulu Pak Firdaus, ini on schedule nggak? Benar nggak sesuai ADART? Kalau nggak sesuai, saya nggak mau. Terjadi perselisihan, saya lebih salah. Ada bukti saya punya ketuhanan. Nanti di antara anggota yang macam bikin saya lagi jadi korban yang akan dipertuntutkan. Tapi ternyata insya Allah tempatnya aman. Aman. Karena aman saya mau datang. Karena aman saya mau datang. Apalagi karena anak SPKF, anggotanya KSPI, presiden KSPI, calon ada semua. Tadi kata Pak Arya, wah kita doakan presiden KSPI ini kalau anak kecil ini maksudnya jadi presiden jadi menteri bu. Hanya pengalaman dia kan aku tidak jadi presiden kalau dulu jadi menteri. Padahal kita jadi presiden SD naik menjadi menapa. Kalau itu mereka berdua kan bapak ibu yang menilai ya. Itu bagaimana tergantung penyakit tulangan. Bisa jadi kita doakan dengan bapak ibu jadi presiden konfederasi besar melakukan sampai masuk birokrasi bisa juga. Tapi saya dengan sehat, saya birokrat lama di Kemnaker, saya sangat berharap kalau menterinya adalah dari Serikat Pekerja. Kita artinya kita pernah nggak sih kita kerja? Oh banyak ya. Almarhum Pak yang lama nggak? Berapa nggak? 4,5 tahun. Ya mana tahu? Allah mengizinkan diulang lagi menterinya dari Serikat Pekerja kan kita nggak tahu ya. Kalau sekarang kan yang tahu Allah bukan Pak Prabowo. Yang lain nggak tahu. Sama kalau air aja itu belok ke yang baja atau orang bawah ribu dia tahu memang orang yang belok ya kasih lampu sendiri belok ke kanan. Kaum saya tahu mak. Jadi sekali lagi saya mewakili Kementerian Ketenagakerjaan khususnya di Dirjen Hubungan Industrial dan Swasta mengucapkan saya senang sekali apresiasi dan bahagia karena pelaksanaan Rakernas ini tepat waktu sesuai ADART dan saya optimis SPKF akan terus damai, akan terus maju, akan terus harmonis, tidak nambah pertemuan saya perselisihannya sudah SD ya. Dan saya nambah saya jangan deh perselisihan SPSD itu kayaknya kedengeran lain gitu ya. Masa kalian anggota dan pengurus SP memulangkan kesejahteraan pekerja hanya meningkatkan itu nggak keren banget ya. Kalau jangan sampai terjadi kompak-kompak. Apalagi nanti saya akan ikut berdiri lama tuh di MC ya, mengerulang mana 3, 4, 3 dong. Mas SPKF, Mas SPI, Mas Partai Buruh, sebenarnya apa-apa akal ya. Olah-olah jadi kita di mana-mana, saya memang kalau saya tidak bergerak, saya nggak boleh bergerak dan saya nggak boleh. Tapi saya minimal berdiri dan minimal entah di mana kata-kata solidarisme. Nah ada kan? Macam nah maksudnya SPKF itu melanggar dulu. Jadi saya sendiri ya, dan saya belajar nanti 4 tahun lalu di manusia. Saya hadir ke acara-acara SP nanti ada mas. Saya nggak pernah ini ada kata-kata solidar, profesor, selain kan bahasa Inggris, bukan karena bahasa Inggris, tapi karena makna dari kata-kata solidar, profesor itu. Jadi tahu kan solidar? Bukan solidar, kami tahu kerja solidar. Solidar selamanya bersama, ya, selamanya bersama, solidar. Atau bahasa Jawa dengan posisi, ya, paham ya? Posisi solidar itu sebenarnya maknanya tinggi atau di atas lebih tinggi derajatnya dari kebersamaan. Jadi posisi kalau bersama itu together, tapi kalau bersolidar itu di atas, itu posisi. Artinya
Saya duduk bersama Pak Sunandar di sofa, bukan karena saya tahu Pak Sunandar siapa, Pak Sunandar tahu saya putri siapa, tapi saya tahu Pak Sunandar ini capek nyiapin acara ini. Pak Sunandar pun juga tahu saya haus, pagi-pagi di sini lagi banyak kerja. Jadi kita ada feeling dibangun, ada proposal. Nah ini kan baru beberapa menit saya duduk sama Pak Sunandar. Tapi untuk para anggota respect care dibangun kata-kata solidaritas sebagai mas, itu maknanya dalam dan harus bangga mempunyai lagu seperti itu. Ya tapi jangan terlalu tepuk tangan. Ini harus dipraktekkan, ya harus dipraktekkan. Jangan cuma enak dinyanyi, bertepuk tangan, harus dipraktekkan. Apa saran saya mempraktekannya itu? Bukan mempraktekannya satunya jalan jasa, walaupun itu yang membagus perjuangan. Lalu itu jalan dengan kita tahu apa yang berjuang, bukan itu. Solidaritas adalah kita bersama memahami teman-teman pekerja yang mungkin nasibnya belum sempurna Bapak Ibu, yang nasibnya perjuangannya belum sehebat selancar Bapak dan Ibu. Contoh, Pak Sunandar disebut PHK. Sekarang lagi musim orang mau musim keren, musim mangga, ini musim PHK. Musim PHK diawali dari sektor tekstil luar biasa banyak. Dharma, alas kaki, itu bukan anggota yang masyarakat ya. Ya, nanti curhatnya nanti ya Bapak Ibu. Nanti curhat Mama Dewi ya, nanti curhat. Tapi secara umum tidak ada anggota respect care, ya kan? PHK, teman-teman bekerja di sektor PHK. Adalah teman-teman di sektor tekstil. Kasih pembinaan tadi saya dengar banyak yang lagi apa tadi MH. Kasih pembinaan hukum advokasi bagi mereka yang masih belum mendapatkan hak-haknya. Kasih edukasi gratis, jangan udah keluar itu malah tidak bayar. Saya masih dengar serikat pekerja yang masih narik bayar karena anggotanya, karena anggotanya sedang bermasalah. Anggotanya sedang masalah hukum, nggak boleh angkat. Jadi kata ketua ini kan pelaksanaan ini uangnya halal dapatnya, ya kan? Kalau semua kontribusinya halal. Jadi saya mau dalam praktek teman-teman respect mempraktekkan solidaritas termasuk membantu teman-teman yang bermasalah sedang tidak beruntung juga gunakan cara halal. Jangan gunakan cara halal. Gimana caranya menjaga semua? Jadi saya bilang banyak sekali yang sudah berpengalaman bekerja di perusahaan besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi terus praktekkan solidaritas secara tepat dengan pasar saran. Yang kedua, apa solidaritas yang ingin saya undang Bapak Ibu untuk menerapkan? Bapak Ibu, kita ini sekarang sudah mengalami climate change, ya. Suka atau tidak suka, bumi semakin kuat dan kita sedang mengalami perubahan iklim. Ya, nggak usah teori, nggak usah regulasi. Sehari-hari aja kita sudah mengalami. Harusnya ini bulan Agustus cuacanya sudah beda. Kadang dingin, kadang di Jakarta itu kalau ada masuk pisah itu sudah mulai terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Lebih dingin, terus siang sekali, jadi agak ekstrim. Sehingga menurut saya sudah mengindikasikan bagian dari perubahan iklim. Lalu pemerintah membuat apa? Pemerintah sudah membentuk namanya Satgas PEN, Transisi Energi Nasional. Saya salah satu anggota dari tim Transisi Energi Nasional. Saat ini tim Transisi Energi Nasional yang diketuai oleh Bapak Kim Manfres terus tiap minggu kami rapat membahas tentang
langkah-langkah strategis untuk kita mempersiapkan transisi energi. Transisi energi adalah instrumen dari perubahan iklim. Ini harus dipahami. Apa sih bentuk transisi energi? Salah satunya kita nggak bisa tergantung pakai minyak bumi terus. Nah ini yang masalah. Nggak bisa kita pakai minyak bumi terus menerus karena bumi semakin tua. Mungkin stok minyak bumi suatu saat akan habis atau kualitasnya akan menurun, sehingga kita manusia diwajibkan berikhtiar mencari sumber daya lain, yaitu misalnya listrik. Listrik pun sumbernya bisa dari mana-mana, bahkan sampai bank pun saya dengar itu sudah dalam penelitian dari sumber listrik. Nah jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah ayo FSPCAP, di mana salah satu kepanjangan dari singkatan CAP ini adalah energi pertambangan pertambangan minyak dan gas bumi. Ini berkaitan sekali dengan transisi energi. Hati-hati kalau di tingkat pemerintah sudah membentuk Satgas Nasional Transisi Energi Nasional, minta tolong FSPCAP juga mulai siaga. Ya saya kasih bocoran, mulai siaga. Apa yang perlu dilakukan jika nanti berdampak atau berisiko terhadap anggota-anggota FSPCAP? Saya tadi bisik-bisikin sama Pak Sunandar, salah satu resolusi, ya Pak, salah satu resolusi dari rapat ini adalah resolusi peningkatan sumber daya manusia. Ini keren banget, keren banget. Artinya FSPCAP di bawah kepemimpinan Pak Sunandar dan tim melalui rapat ini nantinya akan membahas apa saja program peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi, baik soft skill, hard skill, sesuai dengan kebutuhan anggota. Saran saya, ya Pak Sunandar, Pak Sekjen, saran saya, tolong dicermati apa saja kebutuhan peningkatan kompetensi bagi anggota FSPCAP dalam respons transisi energi nasional. Ini dari segi resolusi peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua, saya terkait transisi energi nasional, saya tidak akan mengambil, tapi dibahas juga jika nanti suatu saat perubahan iklim ini mempengaruhi produksi minyak, bumi dan sebagainya, bagaimana jika ada keanggotaan yang mungkin harus berangkat? Ya, tolong ini diantisipasi. Mungkin tidak terjadi satu 2 tahun ke depan, tapi mungkin jangka panjang. Tolong ini diantisipasi. Jadi akan sangat produktif dan sangat profesional menurut saya jika rakernas ini membahas hal-hal yang sifatnya strategis juga, tidak hanya pada isu-isu klasik, misalnya memotong pemerintah menaikkan upah. Itu ya betul, itu isu klasik, tapi apa yang lebih lucunya, lebih keren, sehingga nanti insya Allah hasil rakernas ini bisa menjadi bagian dari rekomendasi SPI, mungkin ya untuk disampaikan kepada Bapak Presiden yang mendatang, Pak Presiden Prabowo, atau mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak yang baru seperti itu. Jadi ini momentum yang bagus melaksanakan rakernas menuju New Government 2024 insya Allah di bulan Oktober. Nah Bapak Ibu sekalian, terkait dengan peningkatan kompetensi, saya tadi juga bilang sama Pak Sunandar, kami di Kemnaker punya balai-balai latihan kerja atau balai latihan vokasi. Ada jumlahnya kalau punya Kemnaker bayar 20, berapa bayar 22 ya kalau salah, 22 BLK vokasi itu udah kelas keren banget kalau biayain APBN. Siapapun yang ikut latihan di sini dia ini gratis. Tapi BLK itu sudah di bawah saya, dirjen latihan. Kenapa kalau Pak Sunandar mau kontak dirjen latihan bisa saya kasih lah kontaknya. Jadi saya memberi masukan aja saran pelatihan peningkatan kompetensi selain yang FSPCAP laksanakan secara individu mandiri. Bapak Ibu, ayo gunakan kemitraan baik dengan pemerintah pusat Kemnaker, pemerintahan daerah juga ada belakangnya pemerintah daerah atau dengan LPK swasta atau dengan pusat-pusat
planning di perusahaan-perusahaan. Jadi banyak cara dan wujudkan Solider Forever serta salah satu resolusi yang akan dibahas dan diketok palu dalam rakernas. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian bersama kami, sebelum saya akhiri sampai lagi tadi saya dengar udah ada yang menguap banget, berarti pertanda atau guru satu orang mungkin sabar. Ketua panitia tadi bagi hisab, tolong sabar. Dan di sini tidak diizinkan apa yang Ketua, nggak boleh kan? Bapak Ibu, selain tadi saya berbicara transisi energi nasional, peningkatan kalian, keanggotaan hati-hati mungkin akan ada ancaman. Saya juga ini bicara mengenai yang ini anggotanya dari kimia, sektor kimia. Beberapa studi ILO, Pak Iqbal kan anggota kami bagi ILO ya, tahap 2 ya, 2 ke 3 tahap. Studi-studi ILO mengatakan bahwa banyak terjadi kimia yang menjadi korban penyakit akibat penyakit timbul di tempat kerja akibat dari bahan-bahan kimia. Dan ini dampaknya forever seumur hidup. Kasihan karena dampak dari bahan-bahan kimia tidak semuanya nampak dan sudah bisa dikulik kita, tapi bisa di dalam merusak sel, otot, saraf dan sebagainya. Jadi saran saya, tolong rekan-rekan memberi perhatian lebih soal ini. Undang ekspor pakar ILO yang paham mengenai dampak terburuk dari penyakit-penyakit yang muncul pada pekerjaan-pekerjaan yang banyak menggunakan bahan-bahan kimia. Kalau di Kemenaker, Bapak Ibu bisa mengundang nanti narasumber dari Dirjen Pengawasan dan Kerja, ada Direktur Tempat Kerja Pak Heri, Heri Tufanto ya, dari Jalan ya, K3, Bapak Ibu bisa undang beliau. Segera dibahas, karena sejalan dengan transisi energi nasional, maka penggunaan kimia pun akan intens. Hati-hati, jangan asik bekerja memikirkan kenaikan upah, tapi Bapak Ibu juga dikelilingi oleh resiko penyakit yang Bapak Ibu tidak bisa melihat kasat mata. Upah naik, kesehatan menurun, mau nggak? Karena sebaik-baiknya, setinggi-tingginya nikmat Allah adalah nikmat sehat. Jadi tolong mendengar hal yang sangat mencemaskan. Saya sering mendapat laporan dari pekerja di tempat kerja, padahal itu bukan ranah saya kirim ke pengawasan. Jadi melalui suatu federasi kerja besar seperti ini yang memang anggotanya banyak dari perusahaan-perusahaan industri kimia, saya menolong dan senang untuk anggotanya diberi pemahaman lebih agar dapat meminimalisir dampak buruk dari penggunaan bahan-bahan kimia di tempat kerja dampaknya kepada tubuh dan fisik serta kesehatan pekerja ya. Baik Bapak Ibu sekalian sehati, kita terus sepakat ya, karena saya tahu Pak Iqbal perjuangannya dan instrumen yang sama, yaitu dialog sosial, karena beliau anggota di ILO ya. ILO selalu mengedepankan social dialog, bahasa Indonesianya adalah dialog sosial. Kami pemerintah sangat mendukung itu, tentu saja. Untuk itu maka Kemenaker baru saja, sebenarnya nggak baru, bulan Mei kemarin melahirkan kembali Reborn hubungan industrial Pancasila melalui keputusan tenaga kerja Kemenaker nomor 76 tahun 2024. Kemenaker 76 2024 ini adalah wujud konkret kita mengedepankan dialog sosial. Karena ingat, nilai luhur dari Pancasila adalah musyawarah mufakat dan kesejahteraan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi standar manusia adil dan beradab ya. Jadi tolong dicermati Kemenaker 76 tahun 2024. Banggalah kita bangsa Indonesia memiliki nilai luhur Pancasila dan di dalamnya ada musyawarah mufakat atau instrumen untuk mengedepankan dialog sosial. Jadi kira-kira itu yang dapat saya sampaikan besar harapan saya dan seluruh jajaran Kemenaker kepada
CAP ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi segala pilihan dan langkah-langkah baik Bapak Ibu semua, sehingga rakyat ini dapat berjalan lancar, dapat berjalan sukses dan produktif, serta menghasilkan program-program kerja yang bermanfaat bagi kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha di Indonesia. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan atas ini saya secara resmi. Saya dengan langsung boleh ya? Belum itu latihan. Nanti walaupun belum merokok, Bapak Ibu di sini cakap-cakap. Bapak Ibu ini bintang paling terkenal. Selama mungkin Tuhan Tuhan SPK selamat mengikuti rapat kerja nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya juga pakai omong-omong, selanjutnya saya pakai ya, Anda kemarin saya. Iya, kemudian berikutnya Bapak Sunanda, Bapak Iskandar, Bapak Heru, mohon maaf untuk mendampingi Ibu Yulia membuka opini yang resmi kepada Prabowo. Bapak Sarah, dan juga kepada atas juga Bapak Sekjen, silakan lagi. Ya, berdiri dong. Lagi berdiri. Ya. Katanya masa saya yang di sini harus Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasa yang maha baik, semoga rakyat ini dapat berlangsung lancar, produktif dan menghasilkan program yang bagus dan bermanfaat bagi kesejahteraan pekerja, anggota DPR dan juga keberlangsungan usaha industri konsumen mitra SPK. Bismillah, 7 kali ngomong ya, karena 7 revolusi ya. Bismillah, 1. Nomor seksi untuk serta itu ya, kami mengucapkan lain melakukan dulu Bapak dan Ibu Dirjen tetap silakan. Oh, oke. Foto sudah. Oke di bawah. Oke, kalau ini kita bersama. Oke. Berdiri di tempat masing-masing.
Ya, selanjutnya adalah pemberian apa? Pemberian pada ibu DJ yang akan diberikan oleh Bapak Ibu. Monggo masih ada. Tapi di bawah apa? Ibu DJ akan oleh Bapak Ibu. Silakan. Setelah saya mendampingi, oke, yang lain Bapak sangat hari ini. Halo, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Setelah menyerahkan maka adalah pembacaan yang pembacaan akan dipimpin oleh Bapak Ade Wiswana kepada beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, alhamdulillah saya yang hari ini yang atas KSP ini yang membuat saya yang punya berharap karena
Ya Allah, bersatulah wahai kau buruh untuk kejayaan bangsa. Bergeraklah tak henti selalu untuk kemenangan kita. Tingkatkan kewajiban kita dalam hadapi era baru bangsa. Bersama Federasi SPKEP serentak membangun bangsa. Solidarity forever terukir dalam jiwa. Senantiasa bangkit melawan, serukan kebenaran. Maju, ayo kita maju, tegakkan keadilan. Tak lelah, takkan pernah lelah untuk Indonesia jaya. Maju, ayo kita maju,
dengan kesejahteraan. Tak lelah, takkan pernah lelah untuk Indonesia Jaya. Solidarity forever terukir dalam jiwa, senantiasa bangkit melawan, serukan kebenaran. Maju, ayo kita maju, tegakkan keadilan. Tak lelah, takkan pernah lelah untuk Indonesia Jaya. Maju, ayo kita maju, tingkatkan